Surat Tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Tim SAR gabungan menyusuri titik lintasan kapal sebelum tenggelam. Menggunakan kapal milik Basarnas, Tim SAR melakukan penyisiran di perairan Selat Bali, dimulai dari Pelabuhan Aspal Tanjung Wangi menuju ke tengah laut sejauh 20 mil. Cuaca yang tidak bersahabat di Selat Bali menjadi kendala Tim SAR gabungan dalam mencari 30 korban hilang. Namun hingga ini belum ada temuan korban maupun puing kapal. Dari 65 penumpang, Tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 35 penumpang, 6 diantaranya meninggal dunia. Yang mana KN SAR Permati sesuai SAR Map sektor yang telah disisir selama kurang lebih 7 jam. Kita melaksanakan penyisiran sampai kita sandar kembali, namun masih belum membuahkan hasil, alias kita dalam pencarian hari ini masih nihil. Apabila ada informasi yang sekiranya membutuhkan bantuan evakuasi dan penyelamatan, kita tetap standby dan siap untuk membantu. Selain menggunakan kapal laut, pencarian 30 korban juga dilakukan melalui jalur udara. Namun hingga Jumat sore, pencarian 30 orang korban dan bangkai kapal Tunu Pratama Jaya belum membuahkan hasil. Cuaca buruk membuat jarak pandang terbatas dalam menemukan 30 korban hilang. Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. KNKT mulai mengumpulkan video media sosial berikut kelayakan kapal, surat persetujuan berlayar, serta alat keadaan darurat seperti pelampung, skoci, hingga peralatan tanggap darurat saat kapal terjadi kecelakaan. Terjadi kapalnya tenggelam, apapun sebabnya kita belum tahu. Tapi ketika kapal tenggelam ini, kan kru kapal dilatih bagaimana melakukan tanggap darurat. Nah, apakah tanggap daruratnya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku enggak? Terus kemudian alat keselamatannya. Di kapal itu ada alat keselamatan, ada namanya life craft atau rakit penyelamat. Ya. Jenazah Anang Suryono, sopir truk yang menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, tiba di rumah duka di Jalan Serma Abdurrahman, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman korban. Saat musibah terjadi, Anang Suryono diketahui sedang bertugas sebagai supir truk untuk mengantarkan barang dari Mojokerto ke Bali. Korban sempat berkomunikasi dengan keluarganya sesaat sebelum naik kapal. Sosok Anang yang penyayang dan pekerja keras membuat keluarga amat sangat kehilangan. Jadi kami keluarga shock, memang seperti mimpi. Tiba-tiba hilang, padahal awal mulanya tidak ada apa-apa, tidak ada firasat apa-apa. Penyayang, sangat-sangat disiplin anaknya, mas. Disiplin, penyayang. Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali juga menyisakan trauma bagi korban yang selamat. Salah satunya Bahrul Ulum, penumpang asal Jember, Jawa Timur. Ia bercerita jika saat perjalanan kondisi kapal dalam keadaan miring dan air laut sudah masuk ke dalam dek bawah kapal. Melihat banyaknya air yang masuk, Bahrul spontan melompat dari mobil dan menggunakan pelampung untuk menaiki perahu sekoci. Air itu udah naik semua tuh. Itu sejak mulai berangkat? Iya. Air keluar dalam. Waktu kejadian itu lagi apa? Saya waktu itu di dalam mobil, waktu medik saya naik ke atas, ada yang ngasih apa namanya? Pelampung. Oh, pelampung. Masuk adiknya, korban yang belum ditemukan. Adik saya yang ngasih pelampung.
komunikasi ini langsung kapalnya itu langsung kembali. Sementara itu, di Pelabuhan Gilimanuk, sejumlah keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di pelabuhan. Mereka menanti adanya mukjizat dari Tuhan, berharap keluarganya dapat ditemukan. Hingga kini pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih terus dilakukan tim SAR. Dari 53 orang penumpang dan 12 orang kru kapal, 30 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini terkait proses pencarian korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat malam, Nyoman. Jadi bagaimana evaluasi pencarian hari ini dan apa yang disiapkan untuk esok hari? Baik Ibrahim dan juga pemirsa, memang hingga pada hari Jumat malam ini sejumlah tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri dan sejumlah relawan juga masih bersiaga di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini. Dan proses pencarian oleh tim SAR gabungan telah dilakukan sejak Jumat pagi hari tadi hingga malam hari ini dan akhirnya dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada esok hari. Dan pihak Basarnas pada proses pencarian pada hari ini belum membuahkan hasil dikarenakan kondisi cuaca di sekitar perairan Selat Bali kurang bersahabat, yakni gelombang yang sekitar di atas 1 meter dan angin kencang yang berhembus di sekitar perairan Selat Bali cukup menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan yang berada di tengah laut untuk melakukan upaya proses pencarian. Sementara itu untuk pada esok hari rencananya tim Basarnas dan TNI Polri kembali akan melanjutkan proses pencarian di area tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama Jaya dan proses pencarian akan diperluas hingga ke bagian selatan di perairan Selat Bali ini. Dan sementara itu pihak dari kepolisian yakni dari Korpol Airut Baharkam Polri juga turut melakukan proses pencarian di tengah laut di sekitar Selat Bali ini dengan mengerahkan drone bawah laut. Dan drone bawah laut ini nantinya akan mendeteksi titik koordinat lokasi tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya ini. Namun dalam proses pencarian menggunakan drone bawah laut yang dilakukan pada siang hari tadi masih belum membuahkan hasil dan akan dilakukan upaya kembali pada esok hari seperti itu, Ibrahim. Nyoman, selain penggunaan drone bawah laut, apakah ada juga armada lain atau alat tambahan lain yang dipersiapkan untuk pencarian esok hari? Baik, mulai dari awal proses pencarian pada hari Rabu malam hingga saat ini, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri menggunakan helikopter yang turut melakukan penyisiran dari udara untuk melakukan pemantauan langsung di area Selat Bali. Selain itu, tim Basarnas juga membentuk tim seru seperti itu, Search and Rescue Unit, untuk melakukan pencarian di sekitar darat, laut, dan udara. Sementara di darat dilakukan penyisiran di sepanjang pantai di kawasan selatan Jembrana di Pulau Bali. Dikarenakan pada saat kejadian sejumlah korban banyak ditemukan di kawasan pantai Cekik yang berada di selatan dari Selat Bali ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Nyoman Deni untuk laporan Anda langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur.